Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Resto Sentono, NPM 1962 20104, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Persekutuan, Pembentukan, Operasi, dan Perubahan Keanggotaan. Sebelum kita mulai, yuk klik tombol subscribe. Definisi persekutuan adalah gabungan dua atau lebih pemilik modal untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan kemampuan mereka dalam satu usaha tertentu. Pada KUHP Bab 8 Bagian 1 Pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Persekutuan banyak ditemui di bidang bisnis seperti industri jasa, retail, operasi grosir, manufaktur, dan lain-lain. Salah satu contoh dari persekutuan di Indonesia adalah CIPI atau Persekutuan Komanditer yang merupakan bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri dari CIPI. 1. Anggota pada CIPI ada dua macam, diantaranya anggota aktif dan anggota pasif. 2. Sekutu yang aktif merupakan anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. 3. Sekutu yang pasif hanyalah anggota yang menanamkan modal saja. 4. Tanggung jawab pada sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang ditanam. Regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan, karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak setiap sekutu dan kreditor selama proses pembentukan, operasi, dan likuidasi atas persekutuan. Definisi tersebut tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia. Sifat-sifat persekutuan. 1. Perwakilan bersama. 2. Umur terbatas. 3. Tanggung jawab tak terbatas. 4. Memiliki kepentingan dalam persekutuan. 5. Berpartisipasi dalam pembagian laba. Karakteristik utama lain persekutuan. 1. Perjanjian persekutuan. 2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. 3. Sekutu adalah wakil agen persekutuan. 4. Hak dan kewajiban sekutu. 5. Pemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. 6. Berhentinya sekutu. Jenis-jenis persekutuan terbatas. Dalam persekutuan terbatas atau limited partnership, dalam persekutuan terbatas terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu terbatas. 2. Persekutuan dengan kewajiban terbatas, limited liability partnership LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana setiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di LLP. Alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu setiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi sederhana, sedangkan yang lain bersifat kompleks. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu 1. Rasio yang ditetapkan sebelumnya, 2. Bunga atas saldo modal, 3. Gaji kepada sekutu, 4. Bonus kepada sekutu. Akuntansi untuk operasi persekutuan.
Sebuah persekutuan menyediakan jasa dan menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Sebagian besar persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pembukuannya, karena prinsip akuntansi yang berlaku umum menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif, seperti basis kas ataupun bisnis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditor. Akun untuk akuntansi persekutuan. Yang pertama, akun sekutu, 2 akun modal, 3 akun private, 4 akun pinjaman. Perubahan dalam keanggotaan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya, dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika 1. Aset dijual pada harga sama dengan 1 atau lebih dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. 2. Persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan penghentian bisnis. Konsep-konsep umum untuk mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. 1. Persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. GAAP KUH secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai suatu entitas yang terpisah dan masing-masing individu sekutu. 2. Persekutuan sebagai sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan akuntansi non-GAAP. Para sekutu dalam perusahaan swasta dapat saja memilih mengikuti metode akuntansi non-GAAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Ketika seorang sekutu berhenti atau mengundurkan diri dari persekutuan, maka persekutuan secara tidak langsung dibubarkan, tetapi sekutu yang lainnya mungkin masih berkeinginan melanjutkan operasi usaha. Dalam sebagian besar kasus, persekutuan membeli semua kepemilikan sekutu yang berhenti, sebesar harga pembelian, buyout price. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.